Nah, selamat siang anak-anak. Hari ini, kalau tadi pagi sudah belajar mengenai pembelajaran 3, hari ini kita akan melanjutkan lagi ke pembelajaran 4, subtema 2, tema 2. Nah, pelajaran yang sekarang kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin cara Katolik yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Ya Tuhan, terima kasih bahwa kami sudah bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari tadi. Sekarang kami mau melanjutkan ke pembelajaran 4. Semoga kami bisa memahami materi yang diajarkan dengan baik dan bisa mengerjakan latihan soal yang diberikan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Untuk bahasa Indonesianya, kita akan membaca cerpen, sebuah cerpen yang berjudul 3 Hati Penuh Kasih yang dibuat oleh Widya Suwarna. Seperti itu ya. Lalu untuk PPKN-nya, dari bacaan cerpen tadi, kita akan belajar mengenai tanggung jawab seorang anak di rumah. Selanjutnya untuk IPS kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat itu apa saja, kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, yang pertama silahkan dibuka LKS-nya halaman 52, lalu diikuti. Di situ ada cerpen judulnya 3 Hati Penuh Kasih yang diciptakan oleh Widya Suwarna. Nanti Bu Widi baca, nanti kalian ikuti bacaannya seperti itu ya, jadi biar semuanya jelas. Oke, kita mulai saja. 3 Hati Penuh Kasih. Terdengar suara kokok ayam. Nina membuka matanya, lalu memejamkannya lagi. Dari lubang ventilasi terlihat bahwa di luar masih gelap. Namun, ia tidak bisa tidur lagi. Ia memasang telinganya baik-baik ketika mendengarkan suara ibu dan bapak. Keduanya sedang sibuk bekerja di ruang makan yang tepat berada di depan kamar Nina. Setiap hari ibu dan bapak harus bangun sebelum fajar. Mereka mengorek kue talam dari cangkir-cangkir kecil. Kue-kue tersebut dimasukkan ke dalam wadah plastik lalu diselotip. Pada pukul 6 tepat akan ada pedagang keliling yang datang menjajakannya. Seharusnya Nina dibangunkan untuk membantu ibu. Terdengar suara bapak. Kasihan, ia masih kecil, kata ibu. Sudah kelas 5, kenapa dibilang masih kecil? Bapak hanya ingin Nina diberi tanggung jawab. Kalau dia berhasil, kita beri tanggung jawab yang lebih besar. Begitu secara bertahap. Kalau sudah besar nanti, ia terbiasa bertanggung jawab, kata bapak. Oh begitu, baiklah, nanti kita pikirkan cara yang terbaik, kata ibu. Sambil berbaring, Nina tersenyum sendiri. Betapa besar kasih ibu padanya, dan betapa bijaksananya bapak. Ah, bapak juga sangat menyayangi ibu, hingga rela setiap hari membantu ibu di pagi hari. Hati Nina terasa hangat. Kedua orang tuanya telah bekerja keras untuk membiayai Nina dan kedua adiknya. Mereka hidup berkecukupan. Nina segera bangun lalu berjalan keluar kamar. Pagi pak, pagi bu, saya mau belajar mengorek kue, kata Nina sambil menghampiri meja makan tempat bapak dan ibu sedang bekerja. Mereka terdengar terkejut dengan ucapan Nina. Kamu pasang selotip saja, kata bapak. Nina menggeleng. Ia bersikeras ingin belajar mengorek kue talam. Ibu mengajarkan Nina cara mengorek kue talam dari dalam cangkir. Nina mencobanya. Percobaan pertama belum begitu baik hasilnya. Masih ada sedikit kue yang tertinggal. Percobaan kedua lebih baik. Sampai 5 kali Nina mencoba. Akhirnya berhasil dengan baik. Mulai saat itu Nina selalu bangun pagi untuk membantu kedua orang tuanya. Kini ia sudah jago mengorek kue talam dan memasukkannya ke dalam plastik. Ibu dan bapak memuji sikap Nina yang sangat bertanggung jawab. Di dalam rumah, 3 hati yang penuh kasih selalu menghangatkan suasana pagi.
Seperti itu ya cerpennya yang dibuat oleh Widya Suwarna. Nah, kue talam itu gambarnya seperti yang digambar ini. Ini adalah gambar kue talam seperti itu. Dicetaknya pakai cangkir-cangkir kecil. Kalau cara melepasnya nanti di sendok seperti itu ya. Nah, tapi perlu latihan supaya kuenya tetap utuh dan tidak rusak. Nah, selanjutnya untuk bahasa Indonesianya, silahkan mengerjakan latihan soal di bagian mari berlatih di bawahnya teks tersebut ya. Ada kan, sudah bisa lihat di situ ada mari berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ada 5 soal, silahkan dijawab, ditulis di buku atau di LKS ini juga boleh dikerjakan. Nanti akan diperiksa bersama-sama hari Rabu, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkannya ke pelajaran PPKN. Kalau tadi kalian sudah memperhatikan dan membaca secara benar dan teliti mengenai cerpen berjudul 3 Hati Penuh Kasih, di situ sudah dijelaskan makna atau arti sebuah tanggung jawab. Nina itu memiliki tanggung jawab untuk membantu orang tuanya. Nah, lalu di awal tadi Bapak bilang kalau Nina bisa melakukan tanggung jawab yang kecil, maka selanjutnya dia akan dilatih untuk melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Seperti itu. Nah, itu merupakan sama seperti di agama juga dituliskan kan, ketika talenta, ketika ada yang diberikan talenta lalu dia tidak melakukannya, maka talenta itu diambil. Sedangkan ketika orang melakukannya dan memperoleh laba, orang tersebut akan memperoleh talenta lagi dari orang lain. Itu sama seperti tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ketika kita bisa melakukan tanggung jawab yang kecil, maka kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kalau kita sudah melakukan tanggung jawab, maka kita akan memperoleh hak, seperti itu ya. Hak yang diterima oleh Nina apa? Dia diberi kasih sayang oleh orang tuanya. Dia dipenuhi seluruh kebutuhannya, mulai dari sekolah, lalu baju, lalu makanan, semua dipenuhi. Nah, itu merupakan hak seorang anak. Tapi anak juga perlu untuk bertanggung jawab atau melakukan kewajibannya. Membantu orang tua di rumah itu sangat penting. Ketika orang tua kalian di rumah butuh bantuan, Ibu Widi selalu mengingatkan bahwa kita harus membantu orang tua, seperti itu ya. Jadi tanya ke bapak, ibu, mama, papa kalian, ma butuh bantuan apa, bisa bantu apa saya, seperti itu. Kalian pasti tidak akan diberi tugas yang sulit karena kalian masih kelas 5. Tapi kalau dari kecil-kecil itu kalian akan berlatih supaya menjadi orang yang lebih mampu bertanggung jawab pada hal yang besar, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Manusia memanfaatkan sumber daya alam di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa jenis sumber daya perlu diolah terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi contohnya itu hasil tambang berupa emas. Nah, emas itu perlu diolah terlebih dahulu sebelum digunakan, karena emas yang ditemukan itu bentuknya bukan seperti emas cincin atau kalung atau perhiasan yang dimiliki oleh keluarga kalian ya. Dia bentuknya masih serpihan-serpihan, bubuk-bubuk seperti debu, seperti itu ya, tapi dia emas. Nah, untuk menjadi sebuah perhiasan itu perlu diolah dulu, harus dipanaskan, lalu emas itu jadi cair, lalu nanti akhirnya dicetak dan menjadi perhiasan, seperti itu. Nah, proses pengolahan sumber daya alam, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Seperti itu. Nanti kita akan perdalam ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna dan nilai ekonomi suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Seperti itu ya. Contoh kegiatan produksi itu apa saja? Mengubah kayu gelondongan menjadi mebel, lalu membuat kue, itu termasuk dalam kegiatan produksi. Jadi di sini di gambar ini awalnya kayunya bentuknya seperti ini, lalu dia diubah jadi kayu potongan yang bisa digunakan untuk membuat, di sini adalah kursi, seperti itu ya, yang bisa dibuat menjadi kursi seperti itu. Jadi proses ini adalah namanya kegiatan produksi. Selanjutnya di sini ada bahan-bahan kue, ada telur, tepung, mentega, lalu ada gula dan sebagainya. Itu diubah menjadi atau dibuat menjadi kue. Nah, proses ini yang dinamakan proses produksi, seperti itu ya. Nah, pembuat kuenya dinamakan produsen, seperti itu. Lalu ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke pembeli atau konsumen. Orang atau badan yang menjalankan kegiatan distribusi disebut distributor. Jadi kalau tadi produksi disebut produsen, kalau distribusi disebutnya distributor. Nah, kegiatan distribusi sangat penting karena menjadi penghubung antara produsen dengan calon pembeli barang. Nah, apabila tidak ada distributor, barang produsen tidak akan sampai ke penggunanya. Seperti itu ya. Nah, contoh kegiatan distribusi itu ada penjual es krim Walls keliling. Lalu ada penjual sari roti keliling, itu termasuk dalam kegiatan distribusi. Jadi dari produsen, dari tempat pembuatannya supaya ke pengguna atau konsumen, itu yang menjajakan adalah penjualnya ini. Nah, proses yang dilakukan oleh penjualnya ini adalah kegiatan distribusi. Seperti itu ya. Lalu ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang memakai atau menikmati jasa dan barang hasil produksi adalah konsumen. Contoh kegiatan konsumen yang dilakukan oleh seorang siswa itu apa saja? Menggunakan seragam sekolah, lalu membeli jajanan di kantin atau di warung, lalu menggunakan buku dan alat tulis, lalu menggunakan sepatu, itu termasuk dalam kegiatan konsumsi. Seperti itu ya. Jadi di sini ada mereka makan es krim, mereka pakai baju. Nah, ini tuh adalah kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti itu. Lalu yang di bagian bawah adalah berbelanja, bukan bagian penjualnya yang disorot, tapi ketika orang tua atau di sini ibu-ibu ya, ibu-ibu yang membeli barang itu yang disorot adalah kegiatan konsumsi. Seperti itu ya. Nah, untuk latihan soalnya silahkan kerjakan latihan soal pembelajaran 4 halaman 55, bisa dikerjakan di buku atau di LKS dan akan diperiksa hari Rabu. Seperti itu. Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama bahasa Indonesia itu yang ada di halaman 52. Selanjutnya ada juga latihan soal pembelajaran 4 yang halaman 55. Seperti itu ya. Nah, ini adalah slide terakhir. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini ada dua video seperti itu ya. Nah, video kedua ini sama seperti video sebelumnya. Silahkan dituliskan nama dan nomor absen di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap prokes agar tetap sehat selalu. Seperti itu. Selamat siang.